Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Aplikasi Miskin. Hari ini saya akan membahas tentang pola sebuah saham yang sangat bisa berpotensi mendatangkan keuntungan yang besar ya, yaitu High Tide Flag Pattern. Jadi, High Tide Flag Pattern itu dimana ditulis oleh William J. O'Neill, itu diidentifikasi sebagai pola yang sangat jarang, sangat langka, tapi berpotensi untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar ya, yang sangat tinggi. High Tide Flag Pattern ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama itu, tinggi tiang bendera itu dari awal tren naik itu ke atas, itu minimum adalah 100% ya. Kita lihat minimum 100%, maksimum yang dibentuk adalah 8 minggu. Jadi harus maksimum 8 minggu tiang bendera dibentuk. Lalu, handle atau flagnya itu, minimum itu 5 hari dan maksimum terbentuknya 3 minggu. Kedalaman dari handle bendera ini itu maksimum hanya 20% ya. 20% dari titik tiang bendera ya, 20%. Sebelum akhirnya breakout ya. Itu sekilas dari High Tide Flag Pattern. Nah, sekarang kita akan membahas dua saham yang berpotensi HTF pattern ya. Yang pertama malah sudah confirm ya. Yang kedua belum, sedang menuju. Oke, kita bahas dulu yang nomor satu. Ini saham unggulan kita semua nih kayaknya nih ya. BBKP. Jadi kita lihat nih. BBKP itu memulai tren naiknya itu tanggal 2 Desember 2020. Dan dia mengakhirinya itu tiang benderanya 22 Desember 2020 di mana ditandain oleh candle warna merah ya, candle warna merah ini. Kita lihat dulu nih. Nomor 1, syarat pola HTF, High Tide Flag. Pertama, kenaikan tiang bendera minimal 100% dalam waktu 8 minggu maksimal ya. Kita lihat, tiang bendera BPKP startnya ini 2 Desember 2020, harganya 275. Sampai dengan yang berakhirnya 22 Desember 2020, harganya 715. Berarti BPKP benderanya itu tiangnya naik 158% dalam waktu kurang dari 8 minggu ya. Berarti syarat pertama nih sudah divalidasi nih. Sekarang syarat nomor 2. Konsolidasi flag bendera itu minimum 5 hari, maksimum 3 minggu. Kita lihat BPKP hari pertama konsolidasi itu kan hari berakhirnya itu dia candle merah pertama itu di 22 Desember. Berarti kita startnya tanggal 23 Desember ya. Dari tanggal 23 Desember BPKP start konsolidasi. Konsolidasinya itu BPKP sampai ke tanggal 11 Januari nih, 2021 nih. Konsolidasinya berarti 19 hari. Start dari 23 Desember sampai 11 Januari. Syaratnya terpenuhi tuh nomor 2. 19 hari saja ya berarti ya. Kan minimum 5 hari, maksimum 3 minggu. Nah, ini BPKP hanya 19 hari. Berarti terpenuhi ya, cocok ya. Nomor 3, kedalaman konsolidasi maksimum 20% saja. Nah, selama konsolidasi, BPKP hanya terkoreksi 12,53% saja. Konsolidasi itu dihitung saat candle penutupan. Oke, nah dia konsolidasi sampai 11 Januari. Nah, pas tanggal 12 Januari tuh, kemarin-kemarin ini, BPKP breakout tuh, titik breakout. Dengan volume yang sangat tinggi. Oke, sangat tinggi ya, bersejajar dengan dia pas pertama kali breakout ya. Lalu, BPKP breakout dan sekarang dalam masa konsolidasi lagi sih. Karena breakoutnya langsung kemarin tuh kalau nggak salah langsung outer jack atas ya, arah atas ya, 25%. Nah, sekarang kita lihat potensi upside setelah breakout itu berapa sih kalau dari saham yang pola High Tide Flag ini? Potensi upside-nya itu adalah sebesar 50% dari tinggi tiang bendera. Jadi kenaikan tiang bendera ini BPKP kita asumsiin aja 160% ya. Berarti potensi upside itu 80% dari breakout pertama, yaitu di kisaran 1115 ya. Nih di sini 1115. Titik breakoutnya tarik garis 80%. Nah, dia di sini targetnya 1115. Ini target ini bukan berarti langsung habis itu turun, enggak, bisa potensi ke atas lagi. Tapi ini target awal pertama dari breakout High Tide Flag itu sekitar 50% dari tiang bendera ya. Nah, ini untuk BPKP, dan BPKP ini bagi saya sih sudah confirm ya, sudah confirm pola HTF ya. Dan mudah-mudahan didukung dengan IHSG ya, IHSG-nya uptrend terus ya. Semoga IHSG nggak ada isu-isu negatif, jadi BPKP aman, bisa naik terus. Oke, saham kedua nih, saham kedua yang akan saya bahas adalah
Ini juga seluruh ini ya, seluruh retail punya nih kayaknya nih. Bank BRI Syariah. Bank BRI Syariah nih, waktu awal-awal dia start tiang bendera itu tanggal 11 Desember 2020 sampai 13 Januari nih. 13 Januari dia titik candle merah pertama tuh, kurang lebih 4 minggu atau sebulan ya. Syarat pertama kita lihat, kenaikan tiang bendera minimal 100%, maksimalnya dalam waktu 8 minggu. Ini tiang benderanya BRIS 165%, berarti cocok ya, bisa ya. Maksimalnya 8 minggu. Nah, BRIS buat tiang bendera ini cuma 4 minggu, berarti masuk ya, validasi nih. Nah, sekarang kalau kata saya, menurut analisa saya ini, BRIS sedang membentuk flag atau flag benderanya ya. Jadi nomor 2 nih, syaratnya konsolidasi flag bendera minimum 5 hari, maksimum 3 minggu. Nah, minimum 5 hari, jadi dihitungnya itu nih, dari tanggal 13 nih. 13, minimum dia 5 hari, maksimumnya 3 minggu. Nah, 3 minggu itu saya udah hitung kira-kira tanggal 2 Februari. Jadi sebelum tanggal 2 Februari itu, BRIS harus segera breakout tuh. Jadi harus untuk memvalidasi pola HTF ini, BRIS sebelum tanggal 2 Februari, dia BRIS harus breakout ke atas. Ya, BRIS harus breakout ke atas untuk memvalidasi pattern ini. Nah, untuk sementara, BRIS menurut saya sedang konsolidasi sehat ya. Dan semoga sih nih dengan kenaikan IHSG ini tetap uptrend IHSG-nya. Nah, BRIS didukung nih, polanya naik terus untuk memenuhi syarat pola HTF ya. Yang ketiga nih, kedalaman konsolidasi maksimal 20% dan syarat nomor 2, konsolidasi flag bendera minimum 5 hari, maksimum 3 minggu. Ini baru mulai sih sebenarnya si BRIS dari tanggal 13 Januari lah, dia candle merah pertama udah konsolidasi ya. Mudah-mudahan analisa saya ini membantu teman-teman ya. Dan ingat selalu, sebelum memutuskan untuk entry saham, membeli atau menjual, analisa sendiri lagi ya. Jadi lebih validasinya lebih top lagi lah. Oke, cukup sekian dan terima kasih ya teman-teman.